ada yang minta lu nyembah. Sunset, lo udah punya istri belum, Sunset? Punya baik-baik? Nggak Iya boleh, nanya, nanya baik-baik kok. Lo nggak mau boleh. Udah belum? Kayak Udah punya istri belum? Iya, aku tanya baik-baik. Kau udah punya istri belum? Oh, belum bilang. Kalau udah gitu doang. Masalahnya sih. Enggak. Oten-oten ini perlu diturunin dulu apanya? Level percaya dirinya turunin dulu ya. Hanya Allah yang tahu. Dua tingkat percaya dirinya diturunin dulu. Terlalu ketinggian. Ya. Bilang nggak mau nyembah Tuhan kami. Ya memang nggak usah. Orang bego ngapain? Gimana sih Ten? Karena ya, adalah Tuhan atas hari Sabat. Cuma nih. Bingung juga. Ini yang gue bingung, ini konsep ketuhanannya loh. Konsep apa sih? Jadi gini, ada maling ya kan, ketangkep gitu loh. Kan sama aja, ini analogi ya. Ada maling ayam nih ketangkep, dibawa. Ya kan, kejaksaan. Yang ditangkap oleh jaksanya gitu loh. Iya kan? Coba. Iya. Coba gimana sih? Ya tolong dijelasin deh. Nggak paham juga aku. Enggak, pagi juga salah. Masa orang gila ditanyain konsep? Malam driver maut malam. Selamat malam, sehat ya. Abang bertanya sama saya. Enggak, Bang driver saya tanya sehat tidak? Enggak, abang bertanya sama saya. Ya itu namanya driver siapa? Tanya apa bang? Sehat tidak? Aku tanya sama abang, kalau saya bisa menjawab tidak? Alhamdulillah kalau bilang sehat, aku bilang baik-baik. Driver dari Aku kan muslim non muslim. menjawab. Kok datang ngamuk kenapa sih ini orang? Lucu abang Ya sekerasukan bejebul kali. Tahu. Ditanya baik-baik, abang apa sehat tidak? Ngamuk apa ini orang? Aku jawab baik-baik loh bang, gimana? Jawabnya apa? Sehat tidak? Lucu. Bang bisa ini nggak? Bisa apa namanya nggak? Jelasin. Tolong jelasin gitu loh, Markus 5 nomor 6 coba. Markus berapa bang? Markus 5 nomor 6. Markus 5 nomor 6. Iya. Ini aku bacain dari awal deh, nggak apa-apa ya. User yang mau baca kan? Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ayat berapa tadi bang? 6. Markus 5 Nomor 6. Driver aja deh yang baca. Enggak, di sini kalau ya Markus 5 ayat 6 beda. Makanya saya tanya yang betulnya mana? Ya makanya dari 5-nya nih saya baca gitu loh. Oh, dari 5-nya. Poinnya. Ya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia. Ini orang yang kerasukan ya. Konteksnya. Yang menguasai diri orang kerasukan ini nih. Nah, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak nih ayat 7-nya. Ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Theos, yang maha tinggi demi
Teos jangan siksa aku, kata yang kerasukan yang menguasai tubuhnya ini, orang kerasukan ini. Silakan. Biar saya luruskan bacanya bang, boleh kan? Iya boleh. Silakan. Dia sambil berteriak keras katanya, ada apa antara aku dengan engkau? Paham kan? Terus, Ada apa dengan engkau? Hai Yesus, putra Elohim yang maha tinggi. Aku mohon demi Elohim, janganlah menyiksa aku. Apa yang minta abang perjelaskan di situ? Nah, jadi begini bang. terus dia menyembah. Pertanyaan saya gini bang. Ini kan orang yang kerasukan ini yang dikuasai Beelzebul ini kan ya menyembah Yesus. Di ayat 6. Abang menyembah Yesus enggak? Apa bang? Abang Driver menyembah Yesus enggak? Menyembah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus enggak? Ya. Oke. Apa bedanya abang sama orang kerasukan? Silakan. Sama. Di hari Minggu kan ke gereja menyembah Tuhan Yesus. Ya? Oke, udah. Bang, ya. Tujuan orang yang berdosa atau kerasukan ini, ya, tujuannya jangan siksa aku karena dia sudah sadar bahwanya dia berdosa. Ya, makanya abang, ya kalau memang mempremi begitu jauh bang, susah. Makanya perhatikan diam. Dia bertanya tadi, ada apa? Ya, dia bertanya di sini antara aku dengan engkau. Padahal dia tidak sadar bahwasanya dia berdosa. Makanya dia minta pengampunan. Jangan siksa aku karena aku berdosa. Makanya dia sadar. Itu dia bang. Dia menyembah sama siapa? Tidak, Sama Tuhan, sama Tuhan. tidak ada di situ dikatakan dosa-dosa, di situ dikatakan orang kerasukan, Bang. Tidak ada kaitannya dengan dosa-dosa. Menyembah Gimana Tuhan sih, Yesus. Di orang ayat 6-nya kan bunyinya begini, ketika ia melihat Yesus dari jauh berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Makanya saya bertanya, abang sama orang kerasukan apa bedanya? Kan sama-sama menyembah Yesus gitu loh. Iya. Enggak, kitanya sama abang. Tadi pagi kan driver ke gereja nyembah siapa? Nah, Kutanya sama abang. Enggak, tadi pagi ke gereja nyembah siapa driver dulu, nanti baru kau tanya. Tadi ke gereja enggak? Gereja kan? Iya. Nyembah siapa? Patung salib dengan patungnya Yesus. Nyembah Yesus. Nah, sama orang gendeng ini sama tidak? Berkumpul dengan seiman saja, bukan menyembah batu, bukan menyembah batu. Lebih lucu lagi bang. Ngomong apa Yesus Tahu gunung nggak? batuku? Tahu nggak kalau Yesus itu adalah batu karang? Sabar. Kita Dengar dulu. Yesus tahu nggak Yesus itu batu karang? Tahu tidak? Kalau kau ke gereja, kau denger nih ada lagunya Lahur Hani gini nih. mulai Batu itu kau karang yang teguh, engkau perlindunganku. Kan itu batu yang kau jadi. Bang Driver ini dibawakan ayat, jawabannya ngarang. Di situ tidak ada berkaitan dengan dosa. Kau bilang batu. Yesus adalah batu karang. Oke bang, saya tanya sama abang sekarang. Tujuan orang yang kerasukan datang ke Besok nggak boleh nanya sekarang, besok. ya berarti nggak bertanggung jawab dong. Kalau nggak mau saya nanya aja belum dijawab. aja. Apa bedanya kalian sama orang yang kerasukan Beelzebul sama-sama menyembah Yesus? Apa bedanya lu? Sebelum saya menjawab, saya tanya dulu. Tahu nggak tujuan kerasukan ini datang ke Yesus? Tahu nggak? Aku tahu dia nyembah Yesus kok. Untuk apa dia menyembah Yesus? Ya mana aku tahu. Makanya Sama dengan kau. Tahu belajar. Anak kecil SD mengetawain Anda kalau begitu jawabannya. Ya, Memalukan. kamu juga menyembah Yesus untuk apa? Sama dengan orang gila. Karena dia
Orang gila. Karena dia gila. Iya, karena dia gila. Kenapa nebus Dari dosa? dari duanya, sabar dulu. Aku bacakan Kerasukan roh jahat. Aku bacakan dari duanya. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seseorang yang kerasukan roh jahat. Itu poinnya Bukan di situ. kerasukan Roh Kudus ya, roh jahat ya. Bukan roh jahat. Tidak ada Setan. bercerita tentang dosa-dosa di situ. Tidak ada, itu orang Tidak kerasukan. ada. Orang kerasukan kok. Jadi driver menyembah Yesus itu sama dengan orang kerasukan tadi. Nah iya, kerasukan roh jahat. Hari Minggu. Dia ngamuk-ngamuk ditanya sama Bang Tri. Saya nggak ngamuk-ngamuk, bertanya sama orang abang. Tahu nggak tujuannya dia orang gila ini datang ke Yesus? Nah, nyembah. Aduh, abang ditanya sama Bang Tri, marah-marah, ngamuk-ngamuk. Apa? Aku marah. Aku ketawa di sini berjalan. Hanya aku kasih ayatnya Markus. Makanya belajar. Apa pertanyaan? Kalian apa bertanya? Kau bertanya apa Bang Tri? Itu tadi aku bilang yang di Markus 5 itu kan orang yang kemasukan roh jahat. Artinya orang itu orang gendeng kan? Tadi aku tanya driver hari Minggu ke gereja tidak? Gereja kan? Gereja enggak? Nah, Iya. nah, terus ke gereja menyembah Yesus, Tuhan Yesus, betul? Tahu gereja, arti gereja apa? Lah, aku tanya itu dulu Yang nanti. nanya itu. Nanya itu. Kan untuk menjawab pertanyaan abang. Ya udah. Jawab apa? Arti gereja apa coba? Menurut kau udah aku ikutin deh. Gereja, saya jawab driver. Gereja itu tempatnya orang gendeng. Bang Bong, kalau tidak tahu kau tak usah tahu, kau kasih jawaban, ya. Jin, aku mau nanya. Kalau kau bernarasi jauh, tak usah. Kau terlalu Jin. pintar tapi tolol, itu salah. Bang Rev, tahan sebentar. Aku mau tanya ke Jin. Zain, kamu sudah cium batu enggak? Itu pertanyaan betul bang. Tahu nggak? Batu karang itu Yesus batu karang bukan? Bukan. Sunset. Kau pernah dengar lagu rohani kayak gini nggak? Makanya Batu karang yang jangan sama batu. kau pelindunganku. Itu lagu rohani kalau kau ke gereja. Ngapain kau ke batu? Sabar saja, Batu karang itu Yesus kalau kau mau tahu. Ini. Belajar. Iya tunggu Sun, sabar Sun, saya Rupanya jawab kau nggak Sun. pernah ke gereja. Sabar Sun, tunggu yang lain kita dulu Sun, saya jawab Sun. Aku aja nggak pernah ke gereja tahu kau lagunya. lempar setannya kena enggak? Bahwa Yesus itu batu karang kau nggak tahu. Ini. Bang Tri, bentar Bang Tri. Saya jawab Bang Tri. Saya diajarkan jebok. Ya, saya sudah jebok. Tetapi umat Kristen enggak diajarkan jebok, makanya dia pakai tisu. Belajar. Mending pakai tisu enak aja, wewe. Bawa skop kecil. Kau lempar setan kena enggak? Kayak kucing jadinya ya. Ya pokoknya kalau habis kada hajat harus mungkin Udah ya Sun, saya jawab ya Sun. Saya seluruh umat Islam diajarin jebok, tapi kalian tidak pernah diajarin jebok, makanya pakai kalian batu, disuruh pakai cebok, sekop, pakai pakai batu. tisu. Ya. Bang, misalkan saya. Waktu kau lempar jumroh, setannya kena enggak? Aku tanya. Bang Suset, biar dia misalkan saya. Saya dulu, Bang. ketika melempar jumroh itu membunuh Udah cium-cium batu, melempar setan batu enggak? melempar Iblis, setan yang iblis. merasuk bukan melempar setan yang merasuk yang menyembah Yesus. Masuk ke rumah legiun, namanya legiun itu. Dilempar itu. Bang, Saya itu melempar jumroh, melempar setan roh jahat yang merasuki yang menyembah Yesus. abang yang menyembah yang enggak. Abang yang menyembah berhala. Apa pahala? Enak kan Berhala, jawabannya kan? berhala. Enak saya jawab kan? Abang yang menyembah berhala. Ya. Besarkan saya, Oke. besarkan saya. Bukan saya yang Oke. berkata. Kau Iya, katakan lihat, saya baca menyembah itu. berhala. Kalian di gereja menyembah patung salib dengan patung Makanya Yesus. Kalau abang tidak tahu, ya saya ajarin. Bacain dong nih, tolong bacain Rul. Perlengkapanmu di- haruslah ada padamu sekop kecil apabila engkau jongkok
Cium-cium kada batu apa hajat, gimana? haruslah engkau menggali lubang Kayak kucing. dengan itu dan Kayak kucing. menimbuni kotoranmu sama kucing. Nggak ada jadi cebok kan kalian, pantesan. Jadi teman-teman Kristen, dengerin. Jadi teman-teman Kristen kalau mau ke pasar, ke mall bawa skop kecil. Tutupin rapi-rapi, jangan sampai terinjak orang kan gitu. Iya. Bau kan, jijik. Kalau mau boker kore-kore di taman. Kasih dalam lubangnya, kasih dalam. Harus dalam tuh lubangnya biar tidak terinjak orang lain. Setelah itu dicolek-colek pakai tisu lalu dicium. Abang lagi. Di sini dia mengajari. Belum roti jelai itu di atas kotoran Di sini dia ajarin abang, kau kalau sudah berdosa, kau gali seperti ini, kau buang dosamu itu. Kamu mau tanya apa lagi, Sun? Tanya lagi, Sun. Enak, Sun. Saya jawab, Sun. Kalau Nanya aja, saya yang jawab, Sun. Mau tanya orang Islam, silakan. Apa aja saya jawab, Sun. Silakan, Sun. Oke, sudah cium batu nggak? Udah tadi saya cium batu. Enak nggak? Udah. Karena Yesus itu batu, gunung batu. Saya udah cium. Iya. Aduh. Saudara, tunggu nih. Masih muka tawa aku tadi, kok bisa ya berak kali lubang. Tanya lagi, Sun. Sahabat jawab, Sun. Saya sudah cium batu karena Yesus itu batu, gunung dari batu, mana batu dasarnya karang. abang bilang Yesus batu? Oh, sebentar. Nanti ditunjukkan. Yesus Tunjukkan itu gunung sekarang. batu karang, batu Enggak, dari penjuru mana? yang dibuang oleh bangunan Dari sampah. mana? Buktikan. Yesus itu batu, buktikan sekarang. Nah, dia sempurna. mau alam ini, Bang. Driver mau alam ini. Inilah contoh manusia bernarasi tidak punya dalil. Manusia Ya, congol. driver. Kalau ada Grab, kau di rumahmu ada WC tidak? Jangan-jangan kau main gali juga Mau lagi. ditunjukkan sama hostnya, gunung batu. Sabar. Ini mau alap driver ini kayaknya. Sorry bang. Sebentar, tunggu batunya dulu, Baru saya mualaf. Ya, aku ingatkan kau. Ya, kalau saya mualaf hanya gara-gara omongan, sorry, kamu bukan siapa-siapa saya, oke? Iya, saya percaya itu, iya. Nah, itu Iya, aja. tapi karena gunung batu kan Yesus nanti. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu sampah. Ya, kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru sampah. Biar saya baca, Pak. Rasul berapa kau itu? yang baca. Mau dibaca Baji, tunjukkan Baji, mau dibaca. Ayo, apa Saya lagi? belajar. Ini namanya belajar di dalam belajar. Itu di Bibelmu datanya. Bibelmu ini bukan Al-Quran. Baca ulang. Dia pengen dari Bible katanya, dari Bible, nggak apa-apa. Nah, tuh Bibel. Siapa Rasul? Saya yang baca Baji, Baji, biar jelas ya. Siapa Rasul 4:11. Berapa? Bisa Pak Rasul. Kisah Rasul 4:11. Pernah baca dia. Biar lu terdengar suara. Kalau semua ngomong kayak tong nyari Sun itu udah mualaf dalam hatinya itu, baca syahadat dia itu, diam-diam dia syahadat itu, Orang gunung bebas. batu. Sekarang bebas kau yang kumurtadkan nanti. Ayo. Diskusi Quran dan hadis. Ayo Pak Di. Batu karang itu siapa, Sensen? Dan hadis. Mana buktinya kok banyak kali kalian cerita malas. Bisa nggak? Jangan tuh. Sabar dulu, pasti dicarikan ayatnya tuh loh. Lama betul.
Ntar dulu sabar, gue nyari. Sabar. Orang mualaf sabar. Data harus pakai data lah kita. Enggak. Data. Kamu baca dulu, jangan mualaf dulu. Kamu baca dulu. Dia mau ini kali dia mau ganti Tuhan apa? Mau ganti Tuhan? Aku tidak pernah mau mualaf kalian karena kalian menyembah batu sampai kapanpun tidak mau. Itu titik. Batu karang itu siapa? Ya, kalau karang itu di mana kalian bilang? Yesus itu bilang karang. Di mana buktinya? Bentar banyak ayatnya, santai. Padahal ayat itu Bang bercerita Gitu. Aku suka begitu. Tapi kalau Bercerita batu karang, ya betul itu Sul. Bang Rev itu kan bercerita soal apa ya? Bukan Yesus yang menjadi batu. Kalau nggak tahu jangan jelaskan. Iya, Biar nanti dibaca saya dulu. jelaskan, Bang. Kalau memang abang mau tahu, saya jelaskan nanti. Kalian ini aku kasih tahu kalian tuh harus beribadah di atas batu karang, bukan di dalam gereja. Paham kalian? Itu yang betul. Yang harus lempar setan, tapi setan. Berarti kalau airnya nanti naik, kalian tenggelam. lempar setan karat, tapi nggak kena sungguh nekat yang nyat. Nih gue tunjuk ini kisah para Rasul 4 Di Bibelmu tuh. nih. Gimana? 4 sebar. Berapa? Nomor Sebutin. 11. Kisah para Rasul 4 nomor 2. Pastikan dulu Pak Ji, kalau itu bukan Al-Quran Pak Ji, pastikan dulu. Ya, ini kan Bible udah tuh. Iya baca sekarang. Aku udah tahu dari tadi. Tak perlu kau kasih tahu ngikutin narasi dia, ya. Udah dulu sabar. Kenapa sih nggak bisa sabar? Aku sabar dari tadi lo bang. Lucu abang nih. Ntar dulu. Aku mau sambil menunggu abang. Bang Rev, padahal kalimat seperti itu mereka nggak bisa menafsirkannya. Bukti itu tanda mereka bodoh. Emang ada tafsir di Bible ya? Ada tafsir ya? Sunset di Bible ada tafsir ya? Tidak ada. Oh, itu tadi Sunset bilang susah menafsirkan. Kami menyampaikan kenapa kalian bisa tafsir begitu kalau kalian tidak tahu apa-apa. Lucu Nah, kalian. itu artinya tafsir atau bukan? Yang Ya kalian yang mentafsir begitu. Sama Kalian suka juga itu mentafsir. di atas batu karang itu kalian tafsirkan Orang sebagai baca gereja. doang, nafsirin siapa yang nafsirin najis? Nih baca tuh kisah para Rasul 4. Oke, saya baca kisah para rasul Nomor berapa? 11 ya. Biar saya bacakan Tuh. di sini. Ya. Kisah para rasul berapa, Pak? Yesus. 4 nomor 11 tuh. Oke, bentar ya. Kisah para rasul 4 nomor 11. Nah, bacain Bang Arul. Yesus Adalah Inilah batu bukan adalah. yang dibuang. adalah itu. Itu adalah itu Bible Adalah itu. ini. Kuceluk nih. Baru. Oke, lanjut. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Pertanyaannya, Bang Paul. Memang kami menafsir. Kita nggak nafsir. Cuma Itu ngebacain loh. Kok kayak toko material? Ya, kita bacain, nggak menafsir. Baca dulu ayat 12-nya. Iya, kamu artiin dulu apa itu tadi. Jelasin dulu. Oke, saya artikan boleh. Boleh diam? Ya udah, ya silakan. Boleh kau diam? Ini diam. Oke. Bang, dia dari ayat kita harus baca dari pasal 1 sampai pasal sampai 15 saja lah, biar abang lebih paham. Biar nanti ada. Terus itu nanti kalau dibaca dari depan ayatnya berubah nggak itu? Nggak ada berubah. Tapi Iya makanya. jelas, Jadi yang batu itu siapa? Iya, penjelasnya tepat dan jelas. Makanya jangan bilang batu-batu. Mau Kau tidak sendiri kau tahu bertanya saya, batu. mau tidak kau? Loh,
Kan aku tanya. Enggak, tadi. gini loh bang. Setahu saya, ini di toko bangunan itu kan toko material. Kok bisa ada di situ di Bible sampai toko-toko material gitu sih? Iya, karena harus ada yang jual kayu dengan paku. Kalau nggak ada toko material, nanti di mana dapat paku? Oke, Iya, kalian bilang betul begini sekali. tadi kan Yesus batu di mana dia betul? Kalau nggak ada yang lempar-lempar batu, Arab nggak kaya. Bukan Yesus yang batu di sini. Jadi gini, Kalau nggak ada yang karena cincin Yesus batu, ini Arab adalah nggak batu kaya. penjuru. Batu di sini tadi. Karena Yesus ini adalah batu penjuru, untuk melempar setan pakai batu penjuru. Ya udah nih, yang kalau enggak yang ini nih, bacain deh. Yang ini nih, bacain. Mazmur 18 nomor 2 sampai nomor 3 baca. Apa itu, Pak Haji? Mazmur 18 nomor 2 sampai nomor 3. Ayo Refer, bacain. catat dulu, jangan ini. Ya Tuhan katanya, bukit batuku, apa itu? Kubu pertahanan manusia yang ngomongin itu dan siapa? penyelamatan. Ngobrol, bacain. Bang ini mah bacain nyangkut-nyangkut. Bentar. Itu apa tadi Ya. Markus? Mazmur 18 nomor 3. Mazmur 18 nomor 3. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Tuh batu. Jadi yang nyelamatin siapa? Yang ngomong ini siapa manusia? Udah baca. Ngomong. Allahku, gunung batuku, Makanya aku lempar setan pakai batu. berlindung. Aduh. Perisaiku, Jelaskan ke dia, Bang Suzek, tanduk botol keselamatanku, begitu. kota bentengku. Loh, Baca nggak terpujilah itu? Tuhan Ini doa, seruku, ini doa seorang maka hamba. aku pun selamat dan daripada musuhku. Tuh. Batu. Itu jelas ya, itu ayat yang dibawakan. Tetapi kalau umat Islam menyembah batu nggak ada. Tetapi kalau Kristen Yesus Tuhannya batu, batu, mana jelas kalian itu bilang? ayat itu yang dibaca. Jangan nolak. Oi. Kalau kau nggak nyembah batu, kenapa kau cium-cium? Maka Mazmur 18 dikurangin 3. Ya, Tuhan. karena aku suka Ya, sama Tuhan. batu, ku cium-cium Kubu untuk melempar batu. setan. Alamak. Kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku gunung batu. Lagian sih sama muslim bilang batu-batu. Makanya Pak Haji, batu itu sebenarnya berguna sama umat Islam untuk melempar setan itu pakai batu. Bagi Kristen Lengkap adalah loh dia. tempat berlindung. Ada batu karang, ada batu Selamatan gunung, Tahun itu ada sudah masuk batu. Islam. Batu yang di toko material itu batu apa itu? Yang di toko material Tahun tadi. itu sudah udah hubungan kan. Bang, Sun, Jadi udah dijawab ya Nggak mau mengenai batu gani. ya. ketawanya jangan goyang, Sun, imannya jangan goyang ketawanya. Udah. Udah wudhu nggak? Kau udah wudhu nggak? Aku tanya ke kamu, Udah cuci Bang. hidungmu itu dari seton. Oh, nanya sama Kejang, saya. udah. Sun mau nanya sama saya, Sun. Ngamuk ya. Kejang deh, Iya panas lengkap loh di Bible itu ada batu karang, ada Ada batu batu gunung. gunung. Nah, cuma yang aku tertanyakan di toko bangunan itu batu apa itu? Gini Bang, aku mau Batu nanya. akik, batu akik. Bang Sun, Bang Iya Sun, ya, mau tanya sama saya, Iya, silakan, Bang. silakan. Kan batu itu kan kau cium-cium, Bang, benar kan? Oke. Betul. Terus, Kalau memang batu itu nggak ada gunanya, berani nggak kamu kencingi? oke, saya mau jawab ya. Ya, kenapa saya cium-cium batu itu? Karena itu Yesus adalah gunung batu untuk melempar setan. Jadi aku pakai batu itu untuk melempar setan gitu ya. Ya, gitulah ceritanya gitu ya. Kalau kamu nggak, kalau memang nggak ada gunanya, kenapa kamu nggak kencingi? Ada gunanya itu Oke, tadi. oke. Ada gunanya untuk melempar setan. Jadi Yesus kucium-cium untuk melempar setan gitu ya. Siap. Toko yang di toko material gunanya untuk bikin pondasi sama Enggak, aku ngecor. jawab nih, izin aku jawab Sunset tadi. Kenapa enggak kau kencingin? Maksud kita kalau kencing orang Islam di WC, di toilet. Nah, kau kencingin di batu gitu berani? Jadi gini ya teman-teman ya. Kan Ya, katanya izin teman-teman izin. Berarti secara tidak langsung si Sunset ini yang memfitnah bahwasanya Prabowo juga menyembah batu gitu.
Coba foto Prabowo. Jangan lebih dari 10 menit nanti kena ban loh. Bener kena ban. Jangan Saya lama-lama. kami tidak menyatakan begitu. Kena Yang ban nanti, menyatakan Ji. begitu. Bukan Lama-lama gitu, kalian. bukan gitu. Menyatakan Dia, itu besarkan saya, biar kalian beliau tahu. kan Muslim, beliau kan Ini Islam. kalian biar kalian yang lebih Ah. besarkan saya. Kejang-kejang. Siapa? Oh, besarin Siapa Pak yang Ji, bilang besarin siapa? Pak Ji. Besarkan saya. Besarin Pak Ji, mau apa dia Pak Ji? Yang bilang menyembah batu ini faktanya kalian belajar kalian. Ustadz ini yang ngomong. Jangan bawa-bawa orang luar. Kita aja Bukan di sini yang bawa orang berdiskusi. luar, dia Kita aja yang berdiskusi. Pertanyaan saya, yang batu material tadi itu jenis apa? Jenis belajar. koral Bukan kah kamu atau yang jenis menuduh. batu bata? Botol-botol Itu. Botolnya kalian itu tidak sadar. Oke, dengerin ya. Loh Bang, gini loh. Sebotol-botolnya umat muslim gak ada yang nyembah batu. Kalau nggak ada ini apa? Kalau nggak nyembah Kalau ini batu, nggak ada kenapa apa? dicium? Berarti Ya kalian buktiin. Jangan bawa literasi Ini dari luar buktinya. gitu loh. Dalilnya loh. Kita bawa dalil. Jadi si hostnya bawa dalil loh. Ada di Mazmur, Oh, bawa ada di dalil. kitab, ada dalilnya. Nggak modal comor ya. Kayak lu. Yang gampang aja lah. Pertanyaan saya yang gampang aja. Ya, Tadi yang di material Ya itu teman-teman apa? di bawah ya buat 130 buat 140 mata memandang diperiksa nih akunnya nih secara tidak langsung dia sudah menghina presiden loh. Saya tidak menghina. Kalian yang menghina. Tadi mau bilang katanya umat Islam katanya menyembah batu. Nggak boleh gitu Tidak langsung lah. kau menghina presiden dong. Jadi gini loh, Bang Drep, kalau kau mau nyerang kami di sini aja, jangan Saya kau nggak nyerang menyerang. kemana-mana. Saya nggak menyerang apa-apa. Saya menyampaikan data yang sudah terlihat. Kan beliau Pak Prabowo kan Muslim, Islam dia. Iya. Ya kalau kalian bawa Prabowo berarti kalian urusan sama Prabowo ngapain? Kau tadi mengatakan nyembah batu, cium Ya, batu. ini yang menyatakannya bukan saya, ini yang menyatakannya ustadznya. Loh. Main tuduh kau ini gimana sih? Bukan menuduh. Orang kau Saya tadi sama mengatakan bagaimana saya kok. menuduh. Kau tadi Enggak, saya sama mengatakan. bagaimana saya menuduh. Oke, sudah. Di bawah tuh Sudah. lihat semua. Oke, gitu. sudah. Gimana Apa saya lagi menuduh? pertanyaannya, Sun? Pertanyaannya apa, Sun? Ya, Ah, aku mau Sun. waktu kau lempar jimbro, setannya kena enggak? Ah, Setannya kena enggak? kena, makanya orang kerasukan keluar. Nanti keluar. Nah, lari dia keluar kemana? Kau baca di Mazmur 5 ya itu. Dia keluarnya ke ada 2000 setan masuk ke babi-babi. Ke babi. Nah, Kena babi-babi itu, Sun. dimakan Oke, sama Sun. siapa? Oke. Terus dimakan babi ini sama siapa? Karisteng. Kalian mengusir setan, tapi kalian lebih menurut. Apalagi pertanyaannya, Sun? Masuk Oke. ke Islam. Drev. Ya, Kalau lagi. kamu nggak punya pertanyaan, diam dulu, Drev. Kamu nggak Ya, punya pencet pertanyaan, aja. Drev. Ini si Sun ini udah bawa pertanyaan lebih dari 2 karung tadi. Silakan, Iya. Sun. Pertanyaan, Sun. Waktu kau lempar setannya bentuk apa? Bentuknya model kau. Itu bentuknya. Dia nanya Iya nanya. Karena ada. bentuknya apa lain? Karena kau sama dengan orang gendeng yang kerasukan roh jahat. Kan sama-sama menyembah Yesus. Oke. Saya nggak pernah jawaban yang ribet, sahabat simpel saya itu. Apalagi Sunset. Yo. 30 pertanyaan lagi boleh. Iya. Silakan Ya. tanya ke Bang Drew atau Bang Sunset. Silakan Kalau tanya. Bang Red nggak punya pertanyaan deh. Ilmunya Bang. Nggak punya pertanyaan, Rev. Silakan, Sun. Apa, Sun? Apalagi, Sun? Begini, waktu kau lempar batu, kenapa rumahnya makin besar, Bang? Rumah apa? Rumah si setan. Pertanyaannya lurusin dulu ah. Jelas dulu dong. Kamu pertanyaannya apa sih kok bingung Kan kamu rumah- bertanya? Kan setan kan kau lemparin, tapi nggak kena tuh. Terus? Ya, terus kenapa tuh rumah si setan jadi besar karena nggak kena
Di mana rumah Di setan mana makin rumah besar? setan? Rumah setan di mana sih? Oh, rumah setannya di gereja kali. Jadi rumahnya dibikin gereja, jadi lebih gede. Apalagi Sun? Ayo. Apalagi? Oke, lanjut Sun, apalagi Sun? Apalagi? Pertanyaannya yang jelas dong Sun, jangan bertanya aja bingung. Nanya aja masih belepotan. 19 lagi, tadi 20 kan? 19 lagi pertanyaannya Sun. Ayo Sun, jawab. Pertanyaannya gini. Waktu kau mutar-mutar, kamu ketemu cewek enggak? Terus? Kenapa? Apa pertanyaannya? Oh, katanya nggak boleh. Pertanyaan yang apa? Yang Ada jawabannya di sini. Nih di sini nih. Nih jawabannya. Bentar, baca di 2 Samuel 3 nomor 3. Katanya kalau nggak semuhrim nggak boleh bersentuhan. Ya, makanya di sini kau baca 2 Samuel 3 nomor 3. Nih. Maksudnya kamu nanya ketemu Bu Sundal gitu Sun? Gimana Sun? Enggak. Oh enggak. Di sana nggak ada Sun kalau pertanyaan itu. Kalau Bu Sundal nggak ada di sana Sun. Maaf ya. Kalau semuhrim nggak boleh bersentuhan. Kamu bersentuhan nggak dengan cewek lain? Gimana? Apa pertanyaanmu itu? Nah ini sekarang nih aku mau tanya nih. Ini kan tadi kan terkait jawaban yang tadi. Nih, kau jelasin nih. Ya kan, ngapain katanya umat Islam muter-muterin apa Ka'bah ya, gitu ya? Ya. Nah, sekarang ini kau jawab nih. Di 2 Samuel 3 nomor 3 nih, 1 Samuel 3 nomor 3 terjemahan lama. Dan pelita Tuhan belum padam, maksudnya belum sore. Dan Samuel pun sudah pergi berbaring tidur di dalam Ka'bah Tuhan. Nah, tuh. Main gaple ya? Kalau tidur di situ. Ayo, jawab. Nah, yaitu di tempat tabut Allah. Tuh. Ka'bah. Oke. Nah, pertanyaan saya, dia ini lagi habis main slot apa habis gaplean dia tiduran di situ? Main dong. Mungkin Pak Haji belum baca lengkap, mungkin nunggu Bu Sundal. Ayo. Oke. Benar nggak Bang Zen, kamu pernah nyembelih di sana? Itu baik. Apaan pertanyaannya nggak berbobot sama sekali? Itu muhrim kamu nggak? Apaan sih? Apa pertanyaannya? Makanya Mau tahu istri orang apa segala macam. Bahaya ini. Emang Ka'bah itu kayak di gereja ngedance. Ya, Oh binor jangan-jangan ini Sun ini. Joget-joget enggak. Ngapain? Istri orang ngedance sama pendeta, sama jemaat-jemaat. Apa sih? Joget jingkrak-jingkrak. Pertanyaannya yang bagus lah. Ini pertanyaan ini ngapain gitu loh. Samuel tiduran di dalam Ka'bah. Dia malamnya habis main kaple, habis main slot gitu loh. Dua-duanya. Jadi habis main slot duitnya habis terus dia main kaple gitu ya Samuel. Ketiduran. Oke, jawab dulu. Waktu kau ke Makassar, kau pernah nyentuh cewek lain nggak selain istri lu? Itu gampang. Orang pertanyaannya ke saya nggak pernah nyentuh. Yakin nggak nyenggol gitu? Enggak, di sana nggak ada pesundal soalnya. Udah Sun, ada apa lagi yang ke-8 yang ke-17 tanyanya lagi 17. Apalagi Pertanyaannya yang berbobot lah. apalagi yang agak bagus lah pertanyaannya yang agak inilah coba. Tuh di belakang kau tuh ada orang berjilbab tuh Sun. Sain tuh ada tuh. Pas kau foto ada tuh yang berjilbab di belakang. Mau bilang jilbab jiblat apa sih kau? Kalau dia penjilbab kenapa? Kau sentuh nggak Penjilbab terus kenapa? Ya enggak lah. Orang dia pakai abaya rapi kan tertutup, pakai sarung tangan. Mau kesentuh Tangan, gimana? kaos kaki. Kaos Enggak, kaki. dia nih Bang Jen ini tidak tahu kalau itu bersentuhan tuh, kalau bersentuhan kulit itu baru dikatakan ini makruh. Kalau bersentuhan ada lapisannya baju itu tidak masalah gitu. Ya kan enggak kan orang pakai di belakang kau tuh ada cewek yang berjilbab tuh. Orang Pakai saya baju biru tuh. jauh fotonya itu enggak di depan Tuh, aku Ka'bah. lihat tuh kau bersentuhan itu. Ngapain kau? Bersentuhan.
Oh. Kan nggak ada yang bersundal kecuali di gereja. Di gereja malah joget-joget sama pendeta ngeden dansa. Jelas loh. Kan nggak bisa soalnya fotonya Ini Sun yang dikatakan bersentuhan itu pakai rok mini, pakai baju-baju yang seksi gitu baru bersentuhan. Joget-joget di gereja, ditempel itu pakai abaya, baju kurung rapi, pakai sarung tangan, pakai hijab, pakai kaos kaki. Ngapain kamu bertanya itu? Udah dibilang. Kalau di gereja gimana? Udah dibilang di situ bukan tempat bersundal, nggak ada rok mene. Ini Sun ini tidak tahu kan kalau di dalam Islam itu kan kalau bersentuhan kulit itu baru dikatakan makruh. Kalau bersentuhan ada bajunya, ada pelapisnya itu tidak masalah. Paham kau ya? Sekarang ada lagi. Tanya lagi, udah jawab nih. Perempuan pakai kamu jilbab, mau baju percaya atau biru. tidak terserah nih Sunset. Kamu tanya apa lagi? Udah dijawab pertanyaan yang lain. Iya, udah ya. Yang ke-15. Pertanyaan yang ke-15. Sabar, aku mau jawab nih. Ya, sabar. Teman-teman nih. Kita nggak boleh framing ya. Baca. 1 Korintus 11 nomor 6 baca. Karena jikalau seorang perempuan tiada bertudung, biarlah rambutnya digunting juga. Tetapi kalau menjadi suatu malu kepada perempuan itu digunting atau dicukur rambutnya, biarlah ia berkerudung. Nah, itu kan Itu PL ya. Terus kenapa? Kalau berkerudung nggak ada masalah. Baca nih. Ya, masalahnya ini kalian bukan mahrim bersentuhan. Baca, silakan Bang Arul. Bagaimana ini? Kan itu Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi. Terus pertanyaannya kenapa Islam melakukannya itu? Enggak gini. Pertanyaannya, apakah otak-otak yang bertudung Ikut-ikutan katanya. Ikut-ikutan? Iya. Ya, Kau nggak usah tanya, kau nggak punya pertanyaan. Si Sun aja yang nanya. Pertanyaannya kan Ya udah, yang nulis kau itu nggak usah dari nanya, Islam. kau nggak usah nanya. Kenapa Yang kalian nanya si Sun ini. Buktinya di gereja tanpa pakai tudung tuh perempuan-perempuan joget-joget. Bahkan orang yang tidak bertudung itu harus dibotakin loh, harus dibotakin. Gereja harus digundul. Kami driver, istri kamu udah dibotakin belum? Kenapa yang kalian yang mengikuti sedangkan kalian tidak tertulis di Al-Quran? Siapa yang ngikutin itu? Ya, yang menutupi. Begini, di Kristen itu ada juga tradisi seperti itu, cuma tidak dilakukan. Sedangkan di Islam itu melakukan. Masing-masing biarawati pada pakai kerudung itu. Biarawati pada pakai kerudung itu. Kenapa jemaat tidak? Kan itu enggak. Rev, kalau kamu nggak punya pertanyaan, yang banyak pertanyaannya si Sun tuh, kamu minta sama dia. Sun, kau nanya Sun, lagi. kasih Sun. Aku bertanya lagi biar puas. Aku bertanya sama abang. Tanya apa? Itu tertulis tadi di Alkitab kami kan? Oh kami. Jangan kami lah kitabmu. Jangan kami. Kamu aja. Aku nggak mau. Jangan kalau kau mengatakan kami, berarti kita semua yang ada di sini. Kau mengatakan aku gitu. Jangan kalau kau mengatakan kami, berarti kita semua yang ada di sini. Ya. Kami dengan si Sun. Ya udah perpanjang. Kamu sama si Sun, ya. Sama mau Bang. Bazain. Itu tertulis tadi di Alkitab kami kan?
Iya tadi. Iya kan? Iya. Terus kenapa ya perempuan Islam yang mengikutinya? Siapa yang ngikutin? Yang menutupi rambutnya siapa? Nggak tahu mah. Siapa yang ngikutin? Tahu malu membaca. Islam itu punya ajaran sendiri tapi diikutin, enggak kayak Oten punya ajaran nggak diikutin gitu loh maksudnya. Terus kutanya sama Bang, sudah tertulis nggak di Al-Quran Anda? Ada, menutupin aurat ada. Biar kau paham. Bahkan di Islam mendekati zina aja nggak boleh. Nggak boleh. Ngomong satu-satu adalah suara kalian kayak tong itu. Nah terus pertanyaan kalian ini pakai rok mini di gereja jangkrak jingkri. Apa yang Lah, kutanya sama setelah abang mempresentasikan pakai rok mini apa Ngomongnya nggak jelas. Apa sih? Coba ngomong ditata dulu, belepotan. ini apa yang ada di otak kalian? Jangan grogi kamu kalau bertanya. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Udah kau serahkan si Sun aja bertanya. Kau Pertanyaannya dengerin dulu apa? ya. Memalukan Coba. Apa pertanyaannya? Boleh bertanya. Tanyalah. Islam itu kalau menyentuh perempuan yang bukan hal istilahnya bukan Udah dijelaskan tadi. Dijelaskan. Baru nanya Kau udah terlambat, kau terlambat datang. Coba. Kau tanya, bertanya sama si Sun udah dijelaskan belum tadi? Tanya sama si Drep Tanya itu, si Sun deh. sama Sun deh. Tanya Sembarang. Sun atau si Drep deh, tanya deh. Capek Dijawab. menjelaskan ini. Capek Berkali-kali. dijelasin. Udah tanya sama Sun kamu coba. boleh nggak? Nah, Kan udah tadi jawab ya. di Islam itu jangankan seperti itu, mendekati zina aja nggak boleh. Lagi sama hewan, apalagi berbeda jenis gitu loh. Boleh ya. Dengar bang. Aku ini kata Ustadz ya, Ustadz yang bilang dengar. Nah, jangan bawa dari literasi dari luar ke sini kalau mau diskusi lagi. Tapi sebelumnya saya mau nanya mas. Jangan bilang Ustadz CP ya. Jangan bilang Ustadz CP ya. Udah lama nyantri di sini. Apa itu? Jangan bilang Ustadz CP, nggak ada Ustadz, bukan Ustadz CP itu. Terus siapa dia? CP orang kafir kok, Ustadz gimana sih? Ya, dia mengaku Islam kok. Emang dia sholat ya? Dia udah sadar. Enggak, tanya sama dia sholat nggak? Ya udah suruh sini saya ada tulang gitu loh. Kita tulang sih. Kalian suruhlah dia. Malah Kalian suruh dia lah. Enggak, kalian suruh dia. Coba gini ya. Coba bertanya apa? Kenapa kamu tadi gugup bertanya? Kenapa grogi ya? Nggak usah grogi, tenang. Jangan kejang-kejang. Kenapa tadi di gereja pakai rok mini agar disentuh oleh bapak-bapak pendeta gimana? Saya mau tanya. Apa yang ngomong tadi? Nggak jelas. Hah? Ya makanya Udah Sun aja mau nanya deh. Drive nggak punya Ya, pertanyaan. Udah lanjut pertanyaan lagi. saya, Sun. apa yang di mindset bukan pendeta yang kutanya sama kamu, bukan itu yang kau jangan coba yang gimana? Tanya sama kamu, kalau ada orang yang memakai Romi ini apa di otakmu? Jangan cepat-cepat ngomongnya. Bener gitu loh. Kalian ngomong bertiga kayak tong. Mana bisa didengar manusia? Kau Tepo kasih itu, kau kasih data dari Al-Quran ini. Nih kau kasih data kau tuh. Bacalah Al-Quran mula, soalnya aku tak tahu membaca Al-Quran, sorry. Bahasa Indonesianya aja le, kau baca itu tuh. Aku tak ada, soalnya aku tak mau membacanya soalnya. Diam kau ya, wahai Nabi Muhammad, ya, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan apa itu, dan istri-istri orang mukmin, artinya seluruh umat Islam yang perempuan. Di situ dikatakan supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Tuh jelas. Nah pertanyaannya, di mana diajarkan di Bible pakai rok mini? Makanya gini ya, Drev ya. Kita nggak munafik, kita sama-sama laki-laki ya. Melihat cewek perempuan pakai rok mini, pakai baju-baju yang minimalis kayak gitu kan, ngaceng lah.
Kamu kan makanya banyak punya pendeta itu kadang-kadang ngaceng. Itu tadi kalian bilang kalau ada cewek pakai romini di gereja. Makanya saya tanya kenapa sampai Makanya ngaceng lah punya pendetanya. Kamu itu. Apa otak kalian sampai begitu pertanyaannya gitu? Emang kamu Karena laki-laki nggak, Dre? nanti kalian bilang pesta apa gitu? Rev, kamu laki-laki. Hawa nafsu begitu? Kamu mau bilang Islam beta seks, sebenarnya bukan Islam yang beta seks. Enggak ada di masjid itu orang pakai rok mini, enggak ada di masjid itu. Tapi kalau di gereja pesta seks, pakai rok mini, baju minimalis gitu kan, enggak pakai kerudung, itu yang beta seks. Kamu itu. Anda belum belajar lagi, oke? Apa yang belum belajar? Nah, kalau tak tahu data siapa yang semua. bilang, tahu nggak siapa ada yang dalilnya, bilang pesta seks di apa di surga? Tahu nggak? Dengar dulu. Di Islam itu kalau ada perempuan sholat ya, tahu siapa? kalau perempuan sholat tertutup semua pakai ruku ya, pakai ruku di Islam. Lah beda dengan di gereja, karena di Islam itu ada larangan. Ini kau baca nih. Kekuatannya Muhammad 11. Sekarang kau baca, bisa baca nggak? Amsal 31 nomor 6. Coba. Pak, dengar dulu Bang. Itu baca dulu. 11 istri Muhammad dia apakan semua melebihi laki-laki yang 30 kekuatannya. Seperti itu yang kalian makan. Terus kakeknya Tuhan kamu, kakeknya Yesus, si Daud itu istrinya jangan kemana-mana. Amsal 31 nomor 6 TB. Bacakan Bang Arul, bacakan. Minuman keras itu kepada orang yang akan binasa. Waduh, sudah sakit disuruh minumnya tambah cepat mati lah. Gimana sih Bible ini? Abang ya bernarasi begitu. Jangan kemana-mana, Dev. Kau dengar dengar kemana-mana. Abang yang kemana-mana ini. Kau dengar dulu. Jangan bicara sesuatu yang nggak pernah dilakukan umat Islam. Amsal 31 nomor 8 TB. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa. Oke, pertanyaan saya, untuk apa diberikan? Supaya, dan anggur itu kepada yang susah hati. Pertanyaannya kayak si Dev, maksudnya kayak si Dev. Maksudnya gini loh, berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, orang sakit, dan anggur itu kepada orang yang sedang susah hati. Itulah lagi bingung kayak dikejar-kejar pinjol gitu loh. Wah, kenapa abang ini Paul ini kau buat begitu fotonya Bang? Memang adanya begitu, bukan ayatnya dibuat. begitu kok. Dari mana ini kalian tahu? Itu kan yang mau binasa, artinya yang mau mampus. Yang terlalu analogi loh, ini analogi. Ini pikiran kalian yang terlalu botol. Kok pikiran kalian? Di situ kan dikatakan Rev, si Sun itu udah mualaf secara diam-diam dalam hati itu. Saya sama kalian. Ini yang buat foto begini siapa? Mana aku tahu. Dengar dulu. Aku nggak tahu, berarti kamu tidak mau baca. Ini kalau nggak pakai gambar gini teman Kristen nggak bakal mudeng. Orang begini ya. Ya itu kan benar kan? Sekarang gini, sekarang kau cari di Google, kau cari di Google, kau ketik foto orang yang akan binasa. Kau carilah. Kalian kasih foto begini tulisannya. Sabar, Rev. Sekarang coba buktikan siapa yang botol. Kenapa Yesus mati? Kenapa Tuhan mau mati? Jangan kemana-mana, udah gini aja dulu, ini aja dulu. Harganya mati menebus dosa manusia, menebus orang itu. Nah, berarti kalau akan ini kan belum, gitu loh. Dan kalau ngomong satu-satu pada orang yang akan binasa, tuh orang mau metong harus dikasih minuman keras. Biar cepat. Nah, sama orang yang sedang susah hati harus dikasih minuman. Sebentar Bang Hos. Apa Son? Kamu mau malap Son? Sebentar Bang Hos. Bang Drev. Besok kita dapatkan pasti Bang Sen ini masuk Kristen.
Saya nggak berharap Bang, dia masuk Kristen karena kenapa? Jangan berharap, aku nggak mau. Dan tak perlu pun. Tanya Drev, apa sih artinya Kristen? Sebenarnya Sun gini Sun ya. Kalau kamu juga masuk Islam, si Drev masuk Islam, neraka sepi nanti Sun sebenarnya. Aku ketik, Bang. Aku tidak ketik. butuh Islam sampai kapanpun. Biarpun saya mati tidak bakalan mau jadi agama. Dengar dulu. Aku ketik Kalau gambar. ngomong orang Bang Arul, kau jangan juga kayak apa itu ngomong satu-satu. Gambar. Ngomong banyak-banyak. Sebentar dulu. Aku ketik. Makanya sebentar dulu sebelum aku nggak ngomong sama kau, aku ngomong sama Zain. Gambar orang. Aku ketik gambar orang yang akan binasa. Keluarnya ini. Nih. Ini keluarnya. Iya, terus? Itulah tadi analoginya. Yang akan Anda binasa. beranalogi dengan buat apa Alkitab itu? Hah? Makanya kau Berarti ketik. abang beranalogi begini. Kau ketik gambar orang yang mau binasa. Sun, artinya kalau orang yang mau binasa ya seperti itu siapa driver. Kamu itu Aku nggak ngomong sama abang, Pak. Nggak perlu kau ngomong. Kau nggak paham. Ngomong satu-satu bisa nggak? Pak Ji, itu si Sun besarin dia mau bersahadat, si Sun. Nggak sabar dulu. Jadi gini. Coba tolong jelasin dulu ini gimana ini orang mau metong kok suruh minuman keras. Kalian menjelasin begini, kenapa bisa bernarasi seperti ini? Nah ini ayat kok. Ayatnya kok. Iya, ayatnya emang kayak begini ayatnya. Artinya orang yang mau mati begini, mati dikasih minuman. 31 ayat 6 TB bukan. Baca Amsal. Siapa yang bikin ayat itu? Amsal 31 nomor 6 TB. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa dan anggur itu kepada orang susah hati. Tujuhnya. Bentar. Tujuhnya ada di video foto ini, tak ada kan? Ya sabar sayang. Nanti kulus kamu Ya sabar nih lo yang baca deh. Nih lo yang baca, jangan gue yang baca. Makanya Bang, kalau buatkan narasi jangan kau buat foto begitu. Baca dulu Bang. Baca selatan. Nih, berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Tuh, metong artinya metong. Setelah jadi minum orang mau metong metong harus dikasih minuman keras. Minuman keras. Kalau orang lagi bingung harus dikasih anggur. Itu kita mau driver kok kamu bantah. Kita mau enggak, saya tanya sama di kalian di sini. Di mana minuman itu alkohol? Di mana minuman keras di situ? Di mana minuman keras? Nih. Untung masih minuman keras. Kalau air keras gimana? Minuman. Baca. Ini minuman keras tuh. Baca. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa. Gua tahu baca dia Pak Ji. Sabar dong Bang Jen ini mulu. Betul. Nggak kedengeran yang lain. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa dan anggur itu kepada orang yang susah hati. Orang susah hati ini lagi dikejar-kejar. Biar saya jelaskan. Lanjut tujuhnya. Biarlah ia minum. Ya, biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Nah, jadi di sini biar saya jelaskan bisa. Sabar dulu ini kalau orang lagi dikejar-kejar pinjol harus dikasih anggur supaya dia lupa, gitu loh. Oh, berarti abang pinjol. Abang pinjol. Nah itu coba jelasin gimana itu? Enggak, di mana abang pinjol? Oke, bisa saya jelaskan. Susah hati ya, jelasin. Orang susah hati itu lagi bingung Bang, orang lagi dikejar-kejar pinjol. Berarti abang pinjol.
Bukan, makanya aku kan jelasin di sini. Tapi kenapa bisa bernarasi kalau begitu? Oh, kau yang jelasin. Iya, makanya aku tanya samamu, kalau kau tak bisa apa menambah, jangan Ya tambah-tambah. udah, jelasin. Kau jelasin lah susah hati itu apa? jelasin. Susah hati itu apa? Jelasin lah. Jelasin. Makanya Amsal pasal berapa Udah itu? jelasin. Susah hati itu. 31. Nomor 6 Artinya susah hati itu kayak kalian ngeliat orang Kristen menyembah Tuhan, kalian marah-marah. Itu contoh susah hati. Ada Siapa yang marah? Lu sendal jepit kau sembah aja gua masa sendal jepit. Kalau kau sembah nggak ada Kau masalah. menyembah pohon terserah kau lah. Kami tak menyembah pohon, kami jangan samakan kalian menyembah batu. Nah, kan tadi udah jelasin batu itu siapa, jangan ulang lagi. Batu Tak itu ada apa? Batu itu Kalian siapa? masih terlalu jauh, makanya jangan botol. Ya Kamu udah makanya jelasin itu jelasin gimana sih? Mana tadi Bisa nggak? ayat berapa itu tadi? ya 31 nomor 6 sampai 7. 31 dibagi 6 dikurangin 7. Nggak ada ayat di situ. Nomor 31 dibagi 6 dikurangin 7. Nah, itu di Bible. Bang Sin. Kalau kau mau baca Bible bawa kalkulator. Bang Sin. Iya, Kamu di mana, Bang? mau belajar di sini, ke sini datang. Enggak, aku mau jemput kamu. Hari Minggu kita dibaptis ya. Setuju ya? Kamu mau temukan saya dengan para pesundal? Nggak mau ah, nggak Bang. cebok. Ayolah Bang, aku akan jemput kamu. Nanti aku baptis kamu toh. Orang Kristen itu bau-bau lain. Orang Udah bener-bener titiknya aja nggak disunat. malah nyembah. Bang Sumset dia banyak bahas sunat lagi. Berarti otaknya ini nafsu semua. Dengar. Otak kalian ini nafsu betul. Oke, driver. Kau udah punya istri belum? Ayah bertanya lagi istri. Enggak dijelas-jelas Kalau kan kau itu yang punya tadi. istri, kau tidak Nafsu ya? bersunat, jadi selama ini istri kau suruh makan pisang Di mana sama kau tahu aku tak kulit-kulitnya. sunat? Enggak, di mana kau tahu aku tak sunat? Di mana kau Dulu gimana ini Amsal ini? Amsal dulu, Lari. Amsal dulu, Drep, kau jelaskan Amsal dulu tadi itu. Bukan datanya. Orang yang susah Ya, hati di mana? dan Makanya saya orang yang datang. mau Makanya yang akan jangan binasa. 31 6 sampai banyak 7. cerita. Kita nggak fokus satu-satu. Kalau begini botol yang lain ngomong yang satu. 31 dibagi Itu 6 dikurangin sama dia 7. pertanyaan ditanya, Bang, dijawab. jangan ribet ngasihnya. Dia hoten kan botol. Kasih 6, 31 nomor 6 sampai nomor 7 gitu loh. Pulang-pulang suaranya bang, kayak dikejar setan kau ya itu. Amsal 31 nomor 6 sampai nomor 7. Oke, baru begitu makanya. Iya, Oke, mah baca ya curhat. dari awal ya. Demikianlah perkataan Raja Lemuel, yaitu pesan yang diajarkan oleh ibunya kepadanya. Apakah yang harus dikatakan? Ajaran itu ya. Makanya dengar dulu abangku. Kalau tak tahu mendengar, susah dijelaskan. Ya udah, baca. Jangan Oke. nangis. Ya, jangan memberikan kekuatan